di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Kompak di Palu, pengantin malu. Moga bahagia ke anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat Allah lah kita bisa bersama-sama sampai pagi hari yang berbahagia ini berkumpul bersama dalam mode daring, yaitu melanjutkan kegiatan kita yang kemarin, itu bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kota Pekanbaru yang insya Allah akan kita segera mulai. Kemudian yang saya hormati pemateri kita atau fasilitator kita Bapak Mas Rizal, insya Allah akan menyampaikan di pertama di hari kedua ini, yang mudah-mudahan beliau akan segera mengisinya. Kemudian yang saya hormati para calon pengantin yang dimiliki Allah SWT, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana. Amin. Baiklah, kemarin kita sudah yang pertama, sekarang sudah kita masuk ke hari kedua di sesi pertama. Insya Allah ini adalah hari terakhir kita untuk melaksanakan daring BP4 Kota Pekanbaru. Nanti seperti biasa, sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan nanti bahwa dalam penyampaian materi nanti harap kamera diaktifkan semuanya. Kemudian di-mute-kan nanti ketika bertanya atau ada interaksi dengan pemateri boleh di-unmute lagi mikrofonnya. Tapi setelah itu lagi demi kelancaran komunikasi dengan moderator dan pemateri. Baik, sebelum kita buka acara kita akan buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak kita, Pak Mas Rizal, dengan judul membangun hubungan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kepada Bapak mempersiapkan generasi. Mempersiapkan generasi apa? Mempersiapkan generasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang kita terima. Kemudian berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, calon pengantin sekaligus juga calon ayah dan calon ibu, karena kebetulan pada kegiatan kita pagi hari ini, materi kita tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Ya, pagi-pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan Bapak dan terhindar dari segala bentuk macam penyakit, terutama yang sekarang menimpa negara kita, negeri kita, yaitu jauh dari COVID, ya. Dan sehat selalu. Dan tetap kita di mana berada selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun kita agar selalu sehat walafiat. Baik, itu harapan kita bersama dan doa kita bersama. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan segera negeri kita ini terbebas dari COVID.
sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini juga merupakan tantangan bagi Bapak dan Ibu mau menikah tahun ini, ya ternyata malah dihadapkan pada masalah COVID ya. Sudah ada yang mempersiapkan jauh-jauh hari, ada yang bahkan sudah ditunda-tunda setahun 2 tahun. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyelenggarakan pernikahan tersebut insya Allah dengan selamat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, salah satu cita-cita orang pasangan suami dan istri tentunya ingin memiliki keturunan. Nah, keturunan yang kita ingin miliki itu tentu harapan kita adalah sesuatu yang sangat sempurna. Satu yang betul-betul diimpikan dan didambakan. Sosok anak yang betul-betul menjadi idaman bagi setiap orang tua. Nah, bagaimana nanti kita dalam aktivitas ini berusaha menjadi orang tua yang layak, orang tua yang pantas terhadap anak yang kita impikan tadi. Menyesuaikan diri, ya, mengolah diri, mengolah rasa, ya, segala macam yang kita olah nanti untuk mempersiapkan diri kita agar kita memang betul-betul memiliki keturunan yang kita impikan. Nah, ini yang kita harapkan pada kegiatan ini, ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga kegiatan ini juga mengajak Bapak dan Ibu nanti berdiskusi dengan pasangan, bagaimana Bapak dan Ibu nanti merumuskan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu impikan terhadap anak kita nantinya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu terjadi perbedaan-perbedaan yang berakibat terhadap anak kita sendiri. Misalnya ayah dan ibu tidak sepakat tentang pendidikan anak, maka yang berisiko itu anak sendiri, anak yang dirugikan. Atau misalnya lagi ayah dan ibu tidak sepakat anak itu ingin dijadikan apa. Misalnya ibu ingin anaknya jadi dokter, bapak ingin anaknya jadi tentara. Maka tentunya sikap, sifat, dan perilaku ayah dan ibu berbeda dalam proses membesarkan anak tersebut. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu kita mencoba mencari satu formula bersama ya antara Bapak dan Ibu. Tentunya masing-masing pasangan nanti akan berbeda, formulanya seperti apa akan berbeda. Nah, satu hari yang lewat ya semalam Bapak dan Ibu sudah diberikan materi oleh Ibu Haryati ya tentang bagaimana salah satu pilar dari rumah tangga itu dibangun atas dasar musyawarah. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengajak Bapak dan Ibu untuk bermusyawarah, kemudian menetapkan harapan-harapan bersama, harapan rumah tangga, impian-impian bersama terhadap anak yang kita akan lahirkan nanti, terhadap anak yang akan kita besarkan nanti, yang insya Allah akan diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kegiatan ini nanti akan lebih banyak Bapak dan Ibu yang beraktivitas ya. Beraktivitas bersama, berdua, ya, kemudian berbagi dengan pasangan tentang harapan dan impian itu. Kemudian Bapak dan Ibu bagaimana mencari solusi dari persoalan-persoalan yang mungkin akan muncul dalam proses mendidik anak, membesarkan anak. Bagaimana solusi itu menjadi solusi yang cerdas, sehingga Bapak dan Ibu, anak yang nanti kita besarkan, beliau melihat satu format dari orang tua yang ideal. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu menjadi orang tua ideal yang akan ditiru dan digugu oleh anak kita. Baik Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu sudah menyiapkan alat tulis ya berupa pena, buku, ya, lembar kertas boleh atau notebook buku catatan kecil agar nanti bisa berdiskusi dengan pasangan masing-masing. Ya, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya akan minta izin terlebih dahulu untuk share share screen ya. Saya minta izin share screen. Saya akan bagi materinya. Nah, ini materi kita mempersiapkan generasi berkualitas. Ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi channel kita Rumah Bahagia ya, Win-Win Pusaka atau Rumah Bahagia Sahabat Sakinah di channel YouTube ya. Boleh silakan nanti di like atau di subscribe. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu berkenan. Saya share ya. Generasi berkualitas.
Sudah siap Bapak dan Ibu? Pagi ini biar kita agak segar sedikit. Ini ada 41 peserta yang sudah bergabung. Ya, berarti lebih kurang 38 ya, 38 peserta yang bergabung. Saya berharap nanti kita aktifkan videonya, kemudian aktifkan soundnya. Kita akan bermain sedikit pagi-pagi hari, berhibur sambil bernyanyi, yang kita sebut dengan istilah tepuk sakinah. Ya, tepuk sakinah. Pada itu nanti saya ajak bertepuk. Ya. Tepuk sakinah sama seperti tepuk pramuka, Pak. Tepuk pramuka. Nah, kalau saya katakan nanti tepuk sakinah, kita tepuk tangan 3 kali, Pak. Tepuk sakinah. Ya. Jadi semuanya nanti kita Bapak dan Ibu ya. Tepuk sakinah. Seperti ya. Gitu ya. Tepuk sakinah. Jadi saya seperti ini, berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Jadi dalam syair ingat pesannya Pak ya, ingat pesannya. Pesan kita apa? Berpasangan, zawaj, janji kokoh, misakon golizan, saling cinta, saling setia, saling sayang, ridho, musyawarah. Muasyarah bil ma'ruf, kemudian bermusyawarah. Ini adalah 4 dari 5 pilar perkawinan yang tempo hari sudah diberikan oleh Ibu Haryati. Bisa sama-sama kita Bapak dan Ibu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Pasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko. Saling cinta, saling sayang, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Kita sama-sama Pak. Syairnya kita sama-sama ya Bu. Syairnya kita sama-sama ya. Syairnya kita sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tepuk sakinah. Pasangan, berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pagi-pagi kita berhibur sedikit biar kita santai ya. Pesan pertama, berpasangan. Bapak dan Ibu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan suami dan istri. Zawaj, berpasangan. Tentunya Bapak dan Ibu perlu komitmen untuk menjaga pasangan ini. Karena Bapak dan Ibu mohon maaf, saya hampir setiap hari mendapatkan aduan-aduan dari pasangan pengantin. Bahkan ada yang baru seminggu kemarin menikah, sudah mengadu tentang bagaimana sifat sikap perilaku dari pasangannya terhadap dirinya. Terutama bagi suami atau istri yang mungkin saja ya dalam proses pernikahan ini banyak sekali ujian-ujian yang Bapak Ibu lalui. Maka itu adalah ujian tahap awal Bapak dan Ibu. Untuk naikkan kelas atau naikkan standar kita, maka Allah pasti uji kita dengan berbagai macam hal. Bapak dan Ibu sudah diuji di awal-awal mau menikah, diuji ketika ada orang tua setuju dan ada yang tidak setuju. Sudah diuji ketika mau menentukan hari H pernikahan. Sudah diuji ketika Bapak dan Ibu sedang melakukan proses lamaran. Sudah diuji Bapak dan Ibu dengan kesabaran, ya, dengan harta dan segala macamnya ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk hidup bersama dengan pasangan. Semua ujian itu muncul. Bahkan ada yang diuji ketika memilih hari pesta, tanggal pesta. Diuji ketika memilih isi kamar, ya dengan hal-hal yang kadang sepele ya. Tapi ternyata itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ujian itu adalah seni dalam kehidupan berumah tangga. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah abaikan komitmen yang sudah Bapak Ibu perbuat. Hari ini sebelum Bapak dan Ibu menikah, terutama untuk para suami, tepuk dada tanya selera. Kalau betul Bapak dan Ibu suka dengan pasangan, kalau betul Bapak dan Ibu
mencintai pasangan, maka Bapak dan Ibu harus komit untuk menikah dan mempertahankan pernikahan tersebut. Tapi kalau pada hari ini Bapak dan Ibu merasa bahwa diri Bapak dan Ibu ada ganjalan untuk menikah, maka sebaiknya hari ini mundur. Jangan pikirkan yang lain-lain. Kalau memang betul-betul rasanya ada ganjalan di hati ketika mau menikah, dan rasanya tidak bisa berdamai dengan hati kita, tidak berdamai dengan pikiran kita, saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu untuk mundur. Daripada seminggu, 2 minggu setelah pernikahan, Bapak dan Ibu buat permasalahan. Yang akhirnya Bapak dan Ibu berakhir di pengadilan agama, berakhir pada perceraian. Tentunya itu tidak kita inginkan. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu bisa memahami itu dan bisa memaklumi. Sekali lagi, pesan saya kepada calon suami dan calon istri, tepuk dada, tanya selera. Kalau sudah maju, jangan mundur, apapun resikonya. Karena inilah takdir kita, inilah perjalanan hidup kita. Jangan jadi permainan. Ya, ini saran pertama saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini Bapak dan Ibu, kenapa saya ingatkan? Hampir setiap hari Bapak dan Ibu, saya mendapatkan pesan-pesan, aduan-aduan dari orang-orang yang baru saja menikah. Bahkan mohon maaf, calon istri, ya harus ada yang ini, saya mau tanya dulu nih. Ada di sini yang harus resign enggak? Ada yang harus resign? Kalau ada yang harus resign, silakan diketik di chat room. Ya, kalau ada yang resign, ada kolom chat kita, silakan ketik ya bahwa saya resign. Nah, kenapa? Karena bagi yang resign, nah ini kan tantangannya berat lagi. Kalau sudah menikah, tahu-tahu suami buat masalah, sementara kita sudah resign bekerja. Ya, kita sudah tinggalkan segala sesuatu yang selama ini kita perjuangkan, kita pertahankan. Ternyata kita disia-siakan. Ini kan berat Bapak dan Ibu. Jadi, ya untuk itu pesan saya yang pertama ini, maka ayo jaga komitmen kita. Kalau ada ganjalan rasanya lebih baik mundur daripada nanti 2-3 hari buat masalah di rumah tangga. Nah, ini banyak sekali. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau diskusi dengan saya lebih panjang tentang persoalan ini, silakan di chat ya, chat saja, tidak apa-apa. Saya aktifkan HP saya, WA untuk konsultasi, itu memang tidak pakai mati, Pak. Ya, cuman masa jawabnya saja yang harus saya batasi. Baik, kedua ada janji kokoh ya. Nanti Bapak dan Ibu akan diikat dengan pernikahan, janji kokoh yang diisi dengan saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho, ya, kemudian bermusyawarah yang tujuannya adalah untuk menciptakan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang, tetap tentram, diam. Ya, nah, ini merupakan filosofi daripada tepuk sakinah yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Saya doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkekalan, ya, tabah dan sabar dalam setiap ujian. Karena apa? Karena memasuki rumah tangga tidak seperti memasuki rumah hunian. Rumah hunian, rumahnya jadi, baru kita masuk. Ada rumahnya dulu, baru kita masuk. Rumah tangga, rumahnya tidak ada, kita masuk dulu, baru bangun, Pak. Ya, rumah tangga itu kita masuk dulu, baru kita bangun. Rumah hunian, sudah selesai dibangun, baru kita masuk. Itu perbedaannya. Makanya perjuangan Bapak dan Ibu akan lebih berat dalam membangunnya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu impian pasangan suami dan istri dalam menikah tentunya ingin mendapatkan keturunan. Dan keturunan itu tentu kita punya impian masing-masing yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Bahkan pasangan suami dan istri pun itu akan berbeda harapan dan impiannya terhadap anak. Dan tidak jarang ketika impian-impian tersebut berbeda, maka perlakuan orang tua terhadap anak juga akan berbeda. Yang tidak jarang juga menimbulkan kebingungan bagi anak. Saya ini harus bagaimana? Saya ini harus seperti apa? Ayah saya maunya begini, ibu saya maunya begini. Jadi yang bingung itu anak, Pak. Anak lahir, ayah inginnya begini, ibu inginnya seperti ini. Maka perlakuan berbeda, sifat sikap kita terhadap anak itu berbeda. Maka anak juga bingung, Pak. Saya ini harus ikut yang mana? Maka supaya anak kita tidak bingung, bahkan mohon maaf Bapak dan Ibu, di antara kita yang hadir pada kesempatan hari ini lebih kurang 43 orang atau 21 pasang.
Itu ada yang mengalami yang hal seperti ini. Ya, banyak sekali kita yang mengalami hal seperti ini, di mana kita menjadi kebingungan dari keinginan-keinginan ayah ibu kita yang berbeda itu. Maka pada kesempatan hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mari kita menyatukan impian, menyatukan visi, menyatukan misi kita untuk mewujudkan anak yang kita impikan itu. Ya, maka perlu kita diskusi untuk itu. Baik, pertanyaan pertama saya Bapak dan Ibu. Siapkan kertas Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bayangkan sejenak, kira-kira anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Masing-masing ya, sendiri-sendiri. Kira-kira Bapak dan Ibu, anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Sudah terbayang? Silakan tulis kesimpulan dari anak yang Bapak Ibu bayangkan itu dalam bentuk kata. 1 kata, 2 kata, 3 kata, atau 4 kata. Silakan. Anak seperti apa yang Bapak Ibu impikan itu, Bapak Ibu bayangkan itu, kemudian Bapak tuangkan dalam bentuk kata-kata saja. 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata. Silakan. Sudah ditulis di kertas? Ya. Nah, yang saya impikan seperti apa? Baik. Kalau sudah, Bapak dan Ibu silakan satukan dengan pasangan masing-masing. Kira-kira sama enggak apa yang Bapak Ibu impikan? Yang ditulis oleh pasangan dan yang ditulis oleh kita. Coba bertukar. Tukarkan hasil daripada apa yang Bapak Ibu tuliskan itu dengan pasangan. Kira-kira sama enggak? Dan kalau sudah ditemukan, coba Bapak Ibu tulis di chat room apa yang diimpikan oleh kita dan oleh pasangan. Silakan tulis di chat room. Silakan tulis di chat room apa yang diimpikan oleh kita dan oleh pasangan. Silakan. Di chat room kita masukkan ya, anak yang soleh soleha Pak Zulpan dan Bu Ria, soleh soleha serta berbakti Pak Lukman, kemudian itu soleh soleha dan membahagiakan orang tua. Soleh dan soleha, taat agama, and hasbi, anak soleh soleha. Baik, lanjut, silakan terus. Andika Pratama, Adrian, ya, soleh soleha, berguna bagi nusa dan bangsa. Baik, lanjut. Anusium, anak menjadi anak soleh soleha, berguna, patuh, taat, soleh soleha, disiplin, hafiz Quran. Jadi impiannya indah-indah semua ya Bapak ya. Ada enggak di sini yang mimpikan anaknya jadi gangster misalnya? Ada enggak yang ingin anaknya jadi gangster? Misalnya pengen jadi preman Simpang Arengka atau pengen jadi preman Pasar Kodim misalnya. Ada? Ya, tidak ada ya. Jadi presiden, anak berbakti dan berguna bagi semua, anak yang soleh dan soleh berbakti kepada orang tua. Baik. Ya, baik. Anak soleh soleha berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang saya pertanyakan kepada Bapak. Kita lanjut ya. Saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira layak enggak kita atau pantaskah kita mendapatkan anak yang soleh-soleha seperti yang Bapak impikan tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Kira-kira pantaskah kita atau Bapak dan Ibu mendapatkan anak yang Bapak Ibu impikan tersebut? Itu pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu renungkan sendiri, kira-kira saya pantas nggak dapatkan ini. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Baik. Dari chat yang Bapak Ibu masukkan di sini, itu rata-rata
menginginkan anak soleh solehah berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang katakan sehat, ya, pintar. Nah, soleh soleha, berbakti, pintar, ya, smart, ya. Oleh Pak Ilham terus anaknya pengen jadi smart. Kemudian soleh soleha berbakti, anak soleh soleha berbakti. Artinya apa di sini Bapak dan Ibu? Ada kecenderungan kita orang tua menginginkan dan mengimpikan bahwa dia berharap mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Itu kecenderungannya. Dan tingginya tingkat kecenderungan itu berada pada posisi moral dan religiusnya. Moralnya, dia berbakti, dia berakhlak, ya, secara religius dia soleh dan soleha. Tapi tak banyak yang melihat dari segi intelektual. Ya, dari segi intelektual. Hanya beberapa orang saja saya lihat cerdas, pintar, smart, ya, hanya beberapa orang saja. Dan secara fisik, bahkan kebanyakan orang-orang tua, orientasi kualitas anak secara fisik itu tidak begitu diperhatikan. Padahal seharusnya Bapak dan Ibu, ada kualitas anak itu setidaknya kita akan lihat satu persatu. Setidak-tidaknya ada beberapa kualitas anak yang harus kita persiapkan. Yang pertama nih Pak dan Ibu, kita melihat kualitas anak itu dari segi fisik. Bagaimana anak itu jadi kuat, sehat, tumbuh dan berkembang. Secara fisik dia sehat, kuat, tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi jangan sampai nanti kualitas fisik anak kita tidak berkembang. Karena yang pertama dilihat orang itu adalah fisik. Ya, tentunya orang melihat kita pertama itu fisik, Pak. Bapak dan Ibu melihat pasangan pasti pertamanya fisik. Ya, pasti pertamanya fisiknya dulu. Baru menyertai yang lain-lainnya. Nah, itu kecenderungan kita. Makanya tentu kualitas fisik ini perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita harus lihat secara fisik apa yang perlu kita persiapkan agar anak kita berkualitas, agar anak kita sehat, agar anak kita kuat. Nah, ini yang harus Bapak pikirkan dan Ibu pikirkan. Apa yang harus saya persiapkan agar anak saya berkualitas secara fisik? Tentunya kita melihat bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang berkualitas akan lahir dari modal yang berkualitas atau sumber yang berkualitas. Ya. Padi bibit unggul tidak akan mungkin lahir tumbuh dari padi yang bibit biasa. Ya. Artinya apa? Berarti kalau begitu, saya ingin anak saya berkualitas secara fisik, tentunya saya harus membuat diri saya berkualitas. Kualitasnya secara fisik. Nah, kualitas fisik itu datangnya dari mana? Ya dari tubuh kita, Pak. Kesehatan Bapak secara fisik sehat enggak? Ibu secara fisik sehat enggak? Untuk mengetahui saya sehat secara fisik kemana? Ya Bapak dan Ibu dianjurkan untuk meriksa diri ke dokter. Memeriksa diri kepada fasilitas kesehatan yang memadai. Cek kesehatannya Bapak dan Ibu. Oh, apa mungkin saya ini punya penyakit bawaan? Apa mungkin saya ini punya misalnya hepatitis A, hepatitis B, segala macam yang mungkin saya turunkan kepada anak saya? Atau ada penyakit yang mungkin mengganggu anak saya di kandungan saya? Itu harus Bapak perhatikan dan Ibu perhatikan. Bagaimana saya harus sehat, bugar secara fisik. Nah tentunya, ini harus Bapak perjuangkan dan Ibu perjuangkan. Ini kualitas fisik. Kemudian kualitas fisik dari mana? Bibit, Pak. Bibit. Bibit kita itu dari mana asalnya? Bibit kita itu asalnya dari makanan. Dalam konteks Islam, makanan itu syaratnya 2. Apa itu? Halal, thayyib. Makanan itu syaratnya 2, Pak. Halalan, thayyiban. Nah, ini tugas Bapak suami selaku suami membawa makanan halalan thayyiban ke rumah. Supaya apa? Supaya makanan halalan thayyiban ini
akan menghasilkan gizi yang baik, nutrisi yang baik, energi yang baik, ya, vitamin yang baik, yang akhirnya juga menghasilkan saripati tubuh yang baik. Bagi suami menjadi sperma, bagi istri itu menjadi telur, kemudian dia mengakibatkan kesuburan pada istrinya. Halalan, thayyiban. Jadi itu harus diperhatikan, Pak. Ada makanan halal tapi tidak thayyib. Contoh, Indomie, Supermie, Ciki-Ciki, itu halal, Pak. Ada label halalnya, tapi tidak baik. Kenapa? Karena mengandung zat pengawet, segala macam kimia, segala macam. Tidak baik untuk bibit kita, tidak baik untuk kesuburan istri kita, tidak baik untuk kesuburan kita. Halalan, thayyiban. Ada makanan itu yang tidak halal, ya, tapi baik. Dia tidak halal, Pak, tapi baik. Apa itu? Misal, dia beras, dia jagung, ya, beras, jagung. Itu kan kalau secara sepintas kan halal, tapi sebetulnya dia tidak halal, tapi dia baik. Baiknya di mana? Karena memang dia makanan sehat, beras, jagung itu makanan sehat. Dia tidak halal. Di mana tidak halalnya? Karena diperoleh dari cara-cara yang tidak Islami, dari cara-cara yang tidak mengikut syariat. Misalnya diambil dapat dari mengambil hak orang lain, menipu, mencuri, segala macam. Maka dia baik makanannya, tapi tidak halal. Jangan bawa itu pulang, Pak. Kenapa? Karena nanti akan berakibat terhadap kualitas bibit bapak dan ibu, kualitas kesuburan istri kita. Itu makanannya. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, sekarang apalagi setelah kualitas fisik itu dari segi makanan kita, dari konsumsi kita, menjadi bibit, dari cara menanam. Ya Pak ya, ingat Pak, bibit yang bagus sekalipun, lahan yang subur sekalipun, terus bibitnya Bapak tanam secara sembarangan, secara serampangan, maka tumbuhnya tidak akan bakalan bagus. Coba, itu harus Bapak perhatikan tuh. Dalam Al-Quran prinsipnya kita ini petani, Pak. Istri kita itu ladang. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah ladangmu. Maka cangkullah ladang kita itu dengan baik. Ya Pak ya, cangkul ladang kita itu dengan baik. Pelihara kesuburan ladang kita itu dengan baik. Nisa'ukum harsul lakum. Maka proses itu penting. Jadi nanti ketika Bapak berhubungan suami dan istri sebagai proses menyangkul ladang, maka lakukanlah hubungan suami dan istri itu sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan dalam konteks Islam. Ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya, ada halal haramnya ketika di situ. Ada pola-pola yang dibolehkan, pola-pola yang tidak dibolehkan. Ada waktu-waktu yang dibolehkan, ada waktu-waktu yang dilarang. Jadi semuanya itu harus Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu dalami, kemudian Bapak Ibu praktekkan. Ada sunnah-sunnah dalam berhubungan tersebut. Ya, kalau aku tidak salah kemarin saya sudah bagi ya Bapak dan Ibu ya. Saya sudah bagi satu video tentang hal-hal yang sering dilupakan oleh pasangan suami dan istri. Ada setidaknya ada 2 doa ya yang sering dilupakan oleh pasangan suami dan istri, terutama suami ini Pak. Pertama, doa ketika meniup ubun-ubun istri. Boleh tanya Pak, silakan Bapak tanya, kebanyakan pasangan suami dan istri ya, bahkan orang tua kita pun dia tidak pernah tahu ternyata ada sunnah meniup ubun-ubun istri. Ada doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ada doanya Pak. Tiup ubun-ubun istri kita itu. Nanti kalau istri ditiup ubun-ubunnya oleh suami, jangan lari-lari ya Bu ya. Lari-lari. Tiup ubun-ubun istri kita itu Pak. Rajin-rajin usap ubun-ubun istri kita itu. Ya. Itu doa Pak. Kemudian doa ketika hendak berhubungan. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Itu dihafalkan. Itu dipraktekkan. Ya. Itu dilakukan. Jangan sampai lupa. Karena itu sunnah-sunnah yang harus kita amalkan. Dan saya sudah bagikan video doa itu, kedua doa itu kepada grup ini. Kalau nanti insya Allah di akhir sesi ini akan saya bagikan lagi, Bapak dan Ibu boleh dihafal, terutama bagi calon suami, Bapak hafalkan doa itu. Ya, supaya apa? Supaya pasangan kita menjadi pasangan yang baik bagi diri kita. Istri, jangan lupa, amalkan juga doa itu. Supaya suami kita
menjadi orang yang baik bagi kita. Bagaimana caranya? Tapi istri tak perlu ngusap kepala suami, meniup ubun-ubun suami ibu. Ya, yang senang meniup ubun-ubun itu adalah suami. Itu cukup berdoa saja. Rajin-rajin juga ibu usap-usap kepala suami, tapi jangan pas dia bangun marah dia. Pas dia tidur usap kepalanya bu, doakan dia tiup ubun-ubunnya itu biar jadi suami-suami yang lembut ya, tidak pemarah, tidak beringas ya. Jadi sehingga sifat-sifat keras, tabiat keras, sifat kehewanan kita itu terbuang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang diutamakan sunnah melakukan itu adalah para suami. Nah, baik. Itu doanya. Supaya apa? Supaya ketika proses hubungan seksual terjadi, artinya kita sedang melakukan proses menanam bibit. Bibit kita sudah baik dari makanan halalan thayyiban, kemudian kita tanam di rahim istri kita dengan cara yang halalan thayyiban. Ya. Halalan thayyiban. Kemudian kita berikan konsumsi pada istri kita itu makanan-makanan halal dan thayyiban ketika dia sedang mengandung anak kita. Ketika dia sedang dalam proses hamil itu. Sampai dia proses melahirkan, sampai nanti anak kita ditumbuh kembangkan menjadi anak yang besar sampai dewasa, maka tetap dia pada posisi mengasup makanan yang halalan thayyiban. Itu inti yang pertama. Kemudian yang kedua, kualitas yang diimpikan, yang Bapak sampaikan tadi, adalah dia mentalnya kuat. Ya. Kuat. Mentalnya sehat. Dia pemberani, tidak penakut. Ya. Bagaimana nanti Bapak menciptakan kualitas mental yang kuat? Tentunya dari orang tua yang bermental kuat. Bagaimana Bapak menciptakan anak itu jadi pemberani? Karena berasal dari orang tua yang pemberani. Dengan pola asuh yang betul-betul betul-betul sudah baik ya dalam kehidupan mereka. Itu yang kedua, kualitas secara mental. Tentu kita tidak ingin anak kita misalnya terganggu, terbelakang mental. Misalnya mohon maaf sebelumnya kalau ada saudara-saudara kita yang seperti Down syndrome ya, atau keterbelakangan mental, ada lain-lain hal lain yang mengganggu. Nah, artinya apa? Ini hanya bisa diwujudkan ketika kita betul-betul sehat secara mental, sehat secara spiritual. Itu harus kita munculkan itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tin, apa kata Allah ketika itu? Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk manusia itu sempurna, Bapak. Bentuk manusia itu sudah baik. Ya. Tidak ada tandingannya bentuk manusia itu. Sesempurna-sempurna bentuk. Ya. Bahkan, ya, oleh karena itu, kita seharusnya memiliki bentuk yang sempurna. Apa yang membuat kita ini misalnya tidak sempurna? Ya itu bukan karena salahnya Allah. Itu tentunya karena salah kita sendiri. Ada hal-hal yang kita abaikan. Ada perilaku-perilaku yang keliru dalam kehidupan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang keliru dalam kehidupan kita. Sehingga ya kualitas anak secara fisik maupun mental terganggu. Ya, itu yang perlu menjadi bahan catatan kita. Yang ketiga, kualitas anak secara spiritual, Pak. Bapak tadi menginginkan anak soleh, solehah, ya, soleh, solehah, ingin berkualitas anak itu secara spiritual. Nah, setiap orang tua menginginkan ini. Ya. Bapak dan Ibu, silakan nanti Bapak dan Ibu bertanya. Ini kebetulan Bapak dan Ibu kan di rumah nih masing-masing. Kalau ada orang tua yang mengikuti kegiatan ini, mungkin akan lebih bagus lagi. Supaya apa? Supaya nanti dapat gambaran Bapak dan Ibu. Boleh tanya kepada orang tua kita yang mungkin sekarang ada di dekat kita, karena Bapak dan Ibu masing-masing di rumah, coba tanyakan kepada beliau. Kira-kira Bapak dan Ibu juga mengimpikan saya jadi anak soleh-soleha apa enggak? Ibu, Bapak, doanya sama enggak dengan kita hari ini? Ingin memiliki anak soleh dan soleha. Maka saya yakin jawabannya pasti dia akan jawab, saya ingin anak soleh dan soleha.
Tapi apa faktanya hari ini? Apa faktanya hari ini? Apakah saya sudah soleh dan soleha? Padahal dulu waktu dia menikah, sebelum kita lahir, doanya sama dengan kita Bapak. Harapannya sama dengan kita. Ingin memiliki anak soleh-soleha berbakti kepada kedua orang tua. Faktanya apa yang terjadi? Sudahkah saya jadi anak soleh? Sudahkah saya ini jadi orang soleha? Silakan introspeksi diri kita sendiri. Kalau sudah, berarti orang tua kita sukses. Kalau sudah sukses, berarti yang tinggal kita lakukan adalah meniru pola bagaimana dia membesarkan kita, mengasuh kita, mendidik kita. Sehingga saya jadi anak soleh hari ini. Maka itu kita tiru. Tinggal kita terapkan kepada anak kita. Karena apa? Ayah ibu kita sukses. Nah, kalau jawabannya hari ini saya belum jadi orang soleh-soleha. Loh, apa masalahnya? Di mana salahnya? Kenapa ayah ibu saya sudah 25 tahun berusaha, berdoa agar saya jadi anak soleh-soleha, tapi ternyata belum jadi. Saya belum jadi orang soleh. Apa penyebabnya? Nah, itu harus kita cari sebabnya. Apa sebabnya? Ayah ibu kita yang mengimpikan anak soleh-soleha, tapi ternyata sampai hari ini dia belum mendapatkan hasil, misalnya. Ya, Bapak dan Ibu sendiri akan mengetahuinya apakah dia sudah berhasil atau tidak. Saya tidak tahu nih di sini nih, karena sama saja agak dari gambar-gambar kan. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu, apa sebab ya impian orang tua ingin memiliki anak soleh-soleha, 20 tahun ke depan dia jadi gagal. Anaknya tidak jadi soleh, anaknya tidak jadi soleha. Apa sebabnya? Saya akan mengajak Bapak dan Ibu sedikit bermain. Ya, sambil bermain nanti kita lihat apa pesan dalam permainan ini. Saya akan hentikan sebentar share screen-nya. Saya stop share screen-nya. Bapak dan Ibu hidupkan videonya. Hidupkan video. Ya, saya full screen-kan semua. Baik. Mohon diperhatikan ya. Saya akan jawab Bapak dan Ibu bermain. Cara bermainnya sederhana saja. Bapak Ibu angkat tangan kanan. Nanti kalau saya katakan tutup, dikepal. Saya katakan buka, dibuka. Kita coba lagi ya. Saya katakan tutup, ditutup, dikepal. Saya katakan buka, dibuka. Oke? Sama-sama ya. Kalau saya katakan tutup, dikepal. Saya katakan buka, dibuka. Semuanya Bapak dan Ibu, tutup, buka, tutup, buka. Saya percepat, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Sekali lagi, saya cepat. Saya tutup, buka, tutup, buka. Pegang dahinya pegang, dahinya. Ya, dahinya pegang. Ya, dahinya pegang. Baik, selamat. Dahi Bapak dan Ibu rata-rata sudah pindah ke dagu. Dahinya sudah pindah ke dagu. Dahinya Pak Ilham sudah pindah ke dagu. Dahinya sudah pindah ke dagu. Pak Lukmanul Hakim sama Bu Aini sudah pindah ke dagu. Saya minta pegang apa? Pegang dahi. Dahi itu di sini, Pak. Ini namanya dagu, ya. Dahi itu di situ. Dahi di sini, ini dagu. Nah, kenapa Bapak dan Ibu memegang dagu? Ayo coba. Boleh, silakan. Pak Lukman sama Bu Aini boleh, silakan. Kenapa Pak Lukman sama Bu Aini pegang dagu? Mengikuti gerangan tangan Bapak, Pak. Ikuti saya ya, ikuti saya. Gerangan tangan. Iya, Pak Ilham gimana Pak Ilham? Kenapa Pak Ilham pegang dagu? Nggak dengar, Pak, tadi, Pak. Oh, nggak dengar ya. Hei, kemudian nih mana lagi nih? Ibu Bilkis. Ya, Bu Bilkis. Iya, Pak. Tapi pas Bapak bilang dahi, di akhir pun saya sadar, oh ya dahi ya gitu. Iya. Karena ngeliatin gestur Bapak. Dengan lihatin gestur ini, dia akhirnya pindah ya dari dahi pindah ke dagu. Dia udah bingung, jadi berpindah. Nah, Bapak dan Ibu,
Saya hanya mempertontonkan, mempermainkan satu pola yang sering dilakukan oleh orang tua dalam proses mendidik. Apa itu? Polanya adalah orang tua sering menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, saya kasih contoh fakta nyatanya seperti ini. Bapak-bapak yang merokok di sini mana? Angkat tangan Pak, yang merokok. Ya, merokok. Ya, merokok ya. Saya tanyakan kepada yang merokok. Pak Ilham, Pak Ade, Pak Lukman, Pak Hazwardi merokok ya? Pak Hazwardi, ya merokok ya? Pak, kadang-kadang Pak. Ya? Kadang-kadang. Saya gitu tanya. Bapak-bapak mau enggak anak Bapak nantinya merokok? Silakan jawab. Enggak. Ada enggak? Enggak ya? Tidak ya? Tidak. Tapi nanti Bapak, keinginan Bapak agar anak Bapak tidak merokok tidak akan pernah tercapai karena Bapak merokok. Jadi kalau Bapak tidak ingin anak merokok, maka hari ini Bapak harus belajar berhenti merokok. So apa? Saya contohkan tadi. Kita yang sudah usia dewasa ini saja ketika diminta untuk megang dahi, sementara saya memegang dagu, Bapak megang dagu. Beda yang saya minta, beda yang saya lakukan. Maka yang Bapak ikuti adalah yang saya lakukan. Anak kita juga besok seperti itu, Pak. Bapak minta dia berhenti merokok, tapi Bapak merokok, maka dijamin dia pasti jadi seorang perokok. Artinya apa? Artinya, kalau Bapak ingin anak Bapak tidak merokok, karena Bapak tahu bahaya merokok itu seperti apa, maka yang harus Bapak lakukan adalah Bapak berhenti merokok. Ya, harus berhenti merokok, Pak. Pak Ilham, Bapak harus berhenti merokok ya, Pak. Kalau Bapak ingin anak Bapak tidak jadi perokok. Nah, Bapak masih punya kesempatan loh untuk latihan selama lebih kurang 9 bulan nih. Insya Allah nanti menikah misalnya minggu depan ya. Minggu depan atau bulan-bulan akhir Agustus ini misalnya. Berarti diperkirakan begitu pasangan kita subur, kita juga subur, kondisinya pas, cocok, berhubungan, terus hamil 9 bulan ke depan, anak lahir. Berarti paling tidaknya Bapak punya waktu latihan untuk berhenti merokok lebih kurang 9 bulan atau 1 tahun ini, Pak. Latihlah diri Bapak untuk tidak merokok, supaya nanti Pak Lukman, anak Pak Lukman tidak jadi perokok. Itu nasihat saya. Ya, itu nasihat saya. Kenapa? Anak pasti akan meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Karena kita hari ini yang merokok, sebab apa? Sebab saya melihat ayah saya merokok, maka saya merokok. Sama Pak, saya dulu juga perokok berat. Mungkin kalau persoalan rokok belum ada bandingnya di sini. Saya satu hari itu rokok saya Samsu, Pak. Samsu itu 4 bungkus sampai 5 bungkus satu hari. Non-stop. Ya, sampai badan kurus kering, Pak. Tapi begitu saya mau menikah, saya terbayang saya tidak ingin anak saya seperti saya. Maka mulailah berhenti merokok ketika itu. Alhamdulillah sudah 20 tahun lebih saya berhenti merokok dan itu sukses. Sehingga kita bisa melarang anak kita untuk tidak merokok. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, kita ingin anak kita jadi anak soleh, anak soleha. Ciri-ciri anak soleh adalah rajin beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, rajin baca Al-Quran. Itu ciri-ciri anak soleh. Silakan Bapak tanyakan dan Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu masing-masing, saya sudah ada dalam ciri-ciri itu enggak? Rajin sholat, rajin mengaji. Kalau sudah, insya Allah Bapak dan Ibu adalah orang soleh dan soleha. Tapi kalau belum, berarti Bapak dan Ibu belum berada pada kategori soleh dan soleha. Sekarang saya ingin anak saya jadi anak soleh dan soleha. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tentu saya membuat diri saya soleh dan solehah terlebih dahulu. Karena saya nanti bakalan jadi ibu, jadi ayah yang akan ditiru secara langsung oleh anak saya.
Oh, saya hari ini tidak soleh dan tidak soleha, apa sebabnya? Boleh Bapak dan Ibu introspeksi sendiri. Kapan ya saya terakhir melihat ayah ibu saya sholat? Oh ada, saya lihat ayah ibu saya sholat terakhir kemarin pas lebaran haji. Oh ada, saya terakhir melihat ayah ibu saya kemarin sholat pas Idul Fitri. Lebaran haji kemarin tidak sholat, kenapa? Ini gara-gara PPKM ya, kita tidak bisa sholat ya. Disuruh sholat sendiri di rumah. Nah ini kan persoalannya adalah apa yang kita lihat. Silakan Bapak dan Ibu lihat diri sendiri. Bapak dan Ibu, Al-Qur'annya lancar enggak? Saya punya catatan loh. Saya punya catatan. Orang-orang yang bakalan menikah pada bulan ini, itu insya Allah nanti di bulan September sudah masuk laporannya ke kantor KUA. Ke kantor Kemenak. Itu saya baca tuh Pak. Kita lihat itu. Masuk laporannya ke kantor Kemenak, bulan ini menikah sekian, yang bisa baca Al-Quran sekian, yang tidak bisa sekian, yang kurang lancar sekian. Ada catatan semuanya. Apa sebabnya ini? Kita tidak familiar dengan Al-Quran. Kenapa kita bisa tidak familiar dengan Al-Quran? Karena coba dengar-dengar, coba ingat-ingat lagi nih. Kapan ya saya terakhir mendengar ayah ibu saya baca Al-Quran? Kapan ya saya terakhir mendengar di rumah saya dilantunkan bacaan Al-Quran? Nah ini. Kalau yang Bapak ingin anaknya soleh-soleha tadi, kemudian anaknya jadi hafizah tadi, ingat, kapan ya saya terakhir baca Al-Quran? Kapan saya terakhir sholat? Maka itu yang akan menentukan nanti anak Bapak jadi soleh-soleha atau bukan. Nah, kalau saya ingat bahwa saya sudah lama tidak baca Al-Quran, ayo latihan mulai hari ini sampai setahun ke depan untuk mulai mendekatkan diri dengan Al-Quran, mulai mendekatkan diri dengan ibadah, mulai mendekatkan diri dengan masjid. Supaya apa? Ketika anak saya lahir, saya sudah terbiasa dengan Al-Quran, terus anak saya melihat saya baca Al-Quran, ketika anak saya lahir, saya sudah terbiasa dengan sholat, saya sudah dekat dengan masjid. Ketika anak saya tumbuh, saya akan bawa dia ke masjid, saya dekatkan dia dengan ibadah sholat, saya perkenalkan dengan semua bentuk-bentuk kesolehan. Maka insya Allah anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Itu syaratnya Pak. Kalau ingin memiliki anak soleh dan soleha. Oh saya anaknya ingin berbakti. Ayo tunjukkan bakti Bapak dan Ibu kepada orang tua. Berikan tauladan kepada anak kita bahwa ini loh nak cara melayani orang tua. Ini loh nak, cara melayani mertua. Anak taunya apa? Anak taunya hari ini dia memiliki kakek 2 orang, nenek 2 orang, jadi 4. Bapak Ibu ketika sudah menikah, yang Bapak Ibu harus pahami, orang tua Bapak menjadi 4. Ibu 2, ayah 2. Ibu-ibu juga seperti itu. Maka berbaktilah kepada keempat orang ini supaya dicontoh dan tiru oleh anak kita. Ketika anak kita nanti mencontoh dan meniru ini, maka insya Allah dia akan terbiasa dengan hal tersebut. Dan Bapak insya Allah juga akan memperoleh anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dia lihat Bapak berbakti kepada orang tua kita. Ini yang harus Bapak camkan dan Bapak praktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan share screen-nya. Saya lanjutkan share screen-nya. Baik, sudah nampak materinya Pak? Nampak materinya? Baik, kita lanjut ya. Yang keempat. Kalau tidak nampak materinya, kasih kabar ya Bapak Ibu. Yang keempat. Kualitas anak yang keempat, yang paling dicita-citakan oleh orang tua adalah kualitas anak secara intelektual. Cerdas, pintar, juara. Ya, itu kualitas-kualitas yang diimpikan. Jadi anak pintar, anak cerdas, anak juara. Intelektualnya luar biasa. Itu impian kita. Nah tentunya kualitas yang keempat-empatnya ini akan terwujud ketika Bapak dan Ibu juga membuat kualitas diri Bapak dan Ibu menjadi baik. Kualitas yang sempurna bagi
Anak impian adalah berada pada orang tua impian. Ya, karena ketika Bapak mengimpikan anak yang berkualitas, anak juga mengimpikan orang tua yang berkualitas. Maka mari kita sama-sama berpasangan untuk mewujudkan impian tersebut. Ya, kita lanjut. Kalau dalam Islam warisan terbaik itu adalah akhlak. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu diutus kepada kita adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nama itu diutamai makarimal akhlak. Ya, yang pertama. Berapa orang anak yang diinginkan atau anak yang diharapkan? Silakan Pak. Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kertas kerja berapa orang anak yang Bapak Ibu impikan atau yang Bapak Ibu harapkan. Silakan. Kemudian masukkan ke chat room kita tentang jumlah anak yang Bapak Ibu harapkan. Silakan. Ya. Silakan. Wah, sudah masuk 3, 2, 2 ya. 3, 4, 2, 4 sepasang 2 2 ya, 2 3 kembar ya. 4 4 4 3 2 2 ya. Tiga, 2, baik. Nggak ada yang mau 5 ya? Ada yang mau 5? Ada 7? Nggak ada? Cuki. Bagus, enggak kata ya. Nah, sekarang saya minta kepada Pak dan Ibu, coba diskusikan agak 2 menit lah maksimal, diskusikan 2 menit maksimal dengan pasangan. Berapa ya sesungguhnya anak yang diinginkan bersama? Ya, silakan. 2 menit dengan pasangan, diskusi berapa kira-kira anak yang diinginkan bersama. Kalau sudah, sepakati ya. Pak? Insya Allah 2 aja Pak. 2 ya, baik. Ini Pak Sultan bahaya kalau 7 kan ya. Kembar Pak. Kembar ya. Baik. Kembar. Saya mau tahu usia masing-masing Bapak calon istri. Usia dari calon istri. Bisa diinikan? Usia calon istri saja. 23 Pak. 23. 21 Pak. 21. 25 Pak. 25. Ada yang di atas 30? Masih anak kecil Pak. 26 ya. 26 paling tinggi kayaknya nih. 26. Baik. 26 tahun. Untuk ibu-ibu ketahui, secara medis Bapak dan Ibu harus paham bahwa usia normal atau usia sehat untuk hamil itu maksimal usianya 35 tahun. Itu secara medis. Ya. Kalau secara alami, ya wallahu alam, bisa saja sampai usia 40, 45, 50, kita tidak tahu. Ya. Tapi yang sehat menurut medis itu sampai usia 35 tahun. Nah, kalau 35, berarti untuk yang 26 saya lihat ini yang paling tinggi ya. Berarti usia untuk boleh memperolehi anak atau hamil itu hanya tinggal 9 tahun. 9 tahun. Dalam waktu 9 tahun, kira-kira berapa ya kemungkinan anak yang bisa saya peroleh?
Berapa kemungkinan anak yang bisa saya peroleh? Nah, mari kita coba hitung-hitung. Kira-kira ada nggak ya tuntunannya dalam Al-Quran tentang persoalan hamil dan melahirkan? Nah, saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu, bagi yang punya Android, ya, yang ada Androidnya nganggur selain digunakan untuk Zoom, atau bagi yang punya Al-Quran, tafsir atau terjemahan, silakan Bapak Ibu buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dikatakan di sini bahwa wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Hamalat ummuhu, ibunya yang mengandungnya. Bahwa ibu kita itu mengandung dengan susah payah, kemudian melahirkan. Di mana mengandung dan melahirkan itu dan kemudian menyapihnya adalah jaraknya 30 bulan. Apa ini Bapak dan Ibu? Jarak 30 bulan ini berarti satu siklus reproduksi wanita itu memakan waktu lebih kurang 30 bulan. Apa siklusnya? Haid, seksual, ya. Kemudian hamil, melahirkan, menyusui, semuanya dikemas selama 30 bulan sempurna. Kalau 30 bulan, berarti di sini membutuhkan waktu lebih kurang 2,5 tahun. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau kita ikuti apa yang dipesankan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, maka sebaiknya Bapak dan Ibu, proseslah kehamilan kita itu ketika satu siklus selesai dengan sempurna. Apa maksudnya? Bapak, Ibu boleh program hamil lagi, ya, program hamil lagi setelah selesai menyusui anak sebelumnya. Artinya apa? Lepaskan dulu air susu kita dari anak, atau kita sapih dulu anak kita agar terpisah dari air susu ibunya, baru kita program masuk program hamil kedua. Nah, berarti jaraknya 2,5 tahun, Pak, Bu. Nah, jadi kalau yang 9 tahun sisa tadi, maka dia bisa berkemungkinan memperoleh anak sampai maksimal 4 orang, kalau dia maksimalkan. Kalau tidak, dia bisa ambil 2, 3. Jaraknya 2,5 tahun minimal. Supaya apa? Supaya selesai satu siklus, baru masuk kepada siklus berikutnya. Agar pasangan kita, istri kita, tidak terbebani dari satu siklus dengan siklus yang lainnya. Contoh, ada orang yang lahir anak pertama, usia anak baru 4 bulan, 5 bulan, istri sudah hamil anak kedua. Kan bebannya jadi 2, Pak. Bebannya bertambah. Di satu sisi dia harus menyusui anaknya, di sisi yang lain dia harus membesarkan anaknya, memelihara anaknya yang ada dalam kandungan. Jadi 2, Bapak dan Ibu. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, sebaiknya selesaikan satu siklus baru masuk pada siklus berikutnya. Ibu selesaikan lalu sapih anaknya, pisahkan air susu, baru Bapak Ibu, ibunya program hamil berikutnya. Nah, silakan hitung sendiri berapa kemungkinan yang mungkin kita dapatkan untuk anak kita. 2, 3, 4, 5 atau lebihnya. Itu terpulang kepada kita. Ya, yang jelas rambu-rambunya sudah diberikan di sini. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, silakan berdiskusi berdua. Kira-kira bolehkah kita menentukan profesi anak? Besok anak kita mau jadi apa? Misalnya, bolehkah saya menentukan anak saya besok jadi hakim, jadi jaksa, jadi pelaut? Atau saya ingin anak saya menjadi polisi, tentara, atau teknisi? Atau saya mungkin ingin anak saya menjadi dokter, ya? Atau saya ingin anak saya menjadi
ilmuwan, menjadi pilot, menjadi polisi, silakan. Apakah boleh kita menentukan profesi anak? Kalau boleh, silakan jawab boleh. Kalau tidak, jawab juga di chat room kita. Silakan. Silakan, Pak. Bolehkah kita menentukan profesi buat anak kita? Kalau boleh, silakan jawab boleh. Kalau tidak, jawab tidak. Silakan. Dijawab di chat room kita, Bapak dan Ibu. Ya. Jawab di chat room kita. Ya. Silakan terus, lanjut. Ya, tidak ya, tidak. Ya. Terus, silakan. Ya, beri kebebasan untuk memilih. Ya, saran boleh. Lanjut. Diarahkan, disarankan. Bisa membimbing tapi tidak boleh dipaksa. Ya, dari Bu Bilkis ya. Baik. Sudah masuk ya. Yang lain boleh lanjut. Nah. Bagaimana dengan Islam? Nah, kita lihat Bapak. Tuntunan Islam tentang persoalan bagaimana orang tua dengan anak. Kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Bunyinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya. Anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sampai kapan? Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Sampai ia fasih berbicara. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Kapan rata-rata fasih anak ini berbicara? Batas umur berapa anak ini biasanya fasih berbicara? Nah, umumnya anak-anak akan fasih berbicara di bawah usia balita. Jadi usia balita itu rata-rata udah fasih, Pak. Ada yang fasih 3 tahun sudah fasih. Ada yang fasih 4 tahun sudah fasih. Ada yang 5 tahun itu sudah fasih. Nah, ini biasanya yang normalnya paling lambat tuh di usia 5 tahun dia sudah fasih berbicara. Bahkan usia 3-4 tahun sudah fasih berbicara. Nah, di sini wanti-wanti. Apa wanti-wantinya oleh Rasulullah SAW? Bahwa kedua orang tua lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, ya, Nasrani, atau Majusi. Kapan masa-masa itu? Ya masa ini, Pak. Masa ketika dia mulai suara fasih. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Waktu orang tua membentuk karakter anak yang paling berat itu adalah di usia dia mulai 0 sampai 5 tahun. Di situ anak merekam. Di situ anak melihat dan mengeksplorasi lingkungannya. Di situ anak membentuk karakter dirinya. Anak itu menjadi lembut atau keras, disitulah pembentukannya. Anak itu menjadi anak yang jujur atau tidak, disitulah pembentukannya. Anak itu menjadi orang yang cerdas atau tidak, disitulah pembentukannya. Jadi peran Bapak dan Ibu selama 5 tahun pertama kehidupan anak itu sangat penting.
Ketika Bapak dan Ibu melihatkan kualitas-kualitas yang baik dalam proses itu, maka ketika itu anak akan menjadi anak yang baik. Maka Bapak dan Ibu, perhatikanlah peran dan fungsi Bapak dalam proses membesarkan anak, mendidik anak, memelihara anak, ya, mengasuh anak, kemudian tanggung jawab Bapak dan Ibu terhadap anak dalam proses waktu itu. Itu secara maksimal. Jangan abaikan itu, jangan serahkan kepada orang lain. Makanya Bapak dan Ibu ini nanti kecenderungan kita kadang kan di usia-usia seperti ini, biasanya Bapak dan Ibu karena kita sibuk dalam urusan kerja kita, urusan ini itu kita, maka kita menyerahkan anak kita kepada siapa? Ada yang menyerahkan kepada orang tua, ada yang menyerahkan kepada tetangga, ada yang menyerahkan kepada babysitter. Nah, jadi ini pada masa-masa ini yang sering terjadi proses pendidikan yang diabaikan orang tua. Padahal seharusnya di usia-usia balita itu anak itu seharusnya maksimal bisa dapatkan kasih sayang, perhatian, dan proses pendidikan dari orang tua. Kenapa? Karena kita yang ingin anak kita seperti apa, maka pembentukan karakter dan pribadinya kita yang tentukan di situ. Ketika kita serahkan kepada orang lain, bisa saja sifat sikap perilaku orang yang dia tiru. Sifat sikap perilaku orang yang dia tiru. Kita kasihkan ke babysitter, maka dia akan tiru perilaku babysitter itu. Kita berikan kepada tetangga kita, maka dia akan tiru perilaku tetangga kita itu. Maka penting bagi kita untuk menomorsatukan anak kita di usia-usia segini. Dia karena proses pembentukan, Pak. Ya, proses pembentukan. Jangan sampai dalam proses pembentukan ini jadi salah. Ketika inilah Bapak memperkenalkan diri Bapak kepada dia sebagai orang tua yang berbakti. Contohkan kepada dia, misalnya pulang ke rumah orang tua kita, salami orang tua kita, kemudian baru kita bilang salim atuk nak, salim nenek nak, ya, salim oom nak, salim tante. Jangan hanya bisa perintah, karena banyak di antara keluarga kita itu, ya, ketika datang ke rumah, terus dia cuma suruh-suruh anaknya, nak, salim ayah, salim oom, salim tante, salim atuk, salim nenek. Sementara dia tidak lakukan itu. Maka yang dilihat anak adalah perbuatan yang tidak dilakukan itu. Anak jadi kesal. Masa saya disuruh-suruh, ayah enggak, ibu enggak. Ya, makanya Bapak dan Ibu mungkin pernah sering melihat ada anak disuruh atau keponakan kita disuruh salim sama datuknya enggak mau, keberatan. Kenapa keberatan? Karena dia tidak melihat ayah ibunya melakukan itu. Nah, ketika inilah usia seperti inilah kita akan mencontohkan kepada anak untuk dekat dengan ibadah sholat, kenal dengan masjid, kenal dengan Al-Quran. Karena itu yang akan dia tiru. Tapi ketika nanti Bapak dan Ibu sudah lewat usia 5 tahun ke atas, Bapak suruh ngaji pun jadi berat, Pak. Bapak suruh sholat pun jadi berat. Kenapa? Dia tidak dilatih di usia-usia itu. Nah, coba Bapak misalnya seperti ini. Anak lahir, Bapak membiasakan diri untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak pergi ke belakang, ambil wudhu, terus bentangkan sajadah, letakkan anak di samping sajadah. Allahu Akbar, sholat. Anak niru. Anak melihat. Ayah saya ngapain ya? Ayah saya kok dengar ini, asal dengar suara ini, ayah pergi kamar mandi, terus sholat. Terus melakukan ini, melakukan itu. Nanti anak nanya, ngapa ya? Wudu. Ngapa ya? Sholat. Ngapa ya? Wudu. Ngapa ya? Sholat. Dengar suara azan di perjalanan, belok, berhenti. Ngapa ya? Masjid. Ngapa ya? Sholat. Kemana ya? Masjid. Ngapa ya? Sholat. Setiap saat seperti itu kita lakukan. Maka anak familiar dengan ibadah sholat. Kemudian pas maghrib kita coba mengaji. Dia tanya, apa ya ngaji? Apa ya baca Quran? Apa ya baca Iqra? Apa ya ngapal ayat? Apa ya baca dengar Al-Quran? Anak terbiasa dengan itu. Maka inilah waktu pembentukan Bapak. Bapak membentuk karakter anak, sifat, sikap, dan perilakunya di usia ketika dia sedang mencoba memfasihkan dirinya, memfasihkan lisannya. Tapi ketika lisannya sudah fasih, maka Bapak akan kesulitan untuk membentuknya lagi. Kalau anak di usia 6 tahun ke atas tuh Pak, sulit bentuknya Pak. Kalau dia sudah nakal, dia nakal aja dia Pak. Kalau dia sudah bandel tuh bandel aja dia Pak. Kalau sudah suka bohong-bohong, maka dia akan jadi pembohong terus ya. Jadi maka usahakan pembentukan karakternya diawali dari hari 0 sampai 5 tahun. Itu bentuklah secara maksimal. Ya Pak ya. Termasuk juga masalah
keinginan kita. Oh, saya ingin anak saya menjadi polisi, menjadi tentara. Ya, ketika itulah Bapak mencoba membentuk karakternya. Sebab apa? Anak ketika itu belum tahu dia ini barang milik siapa. Yang tahu dia di lingkungan yang dia lihat, benda-benda yang dia lihat boleh dia kuasai, boleh dia eksplorasi, ya, dan boleh dia bawa kemana-mana yang dia suka. Maka kadang mungkin kita bisa lihat anak kita tahu-tahu bawa barang pulang. Orang tua tidak tanya-tanya, Pak. Dibiarkan saja. Maka Bapak sedang melakukan pembiaran, membentuk karakter anak suka ngambil barang orang. Kenapa? Karena Bapak biarkan. Dia bawa barang pulang, kita tidak kenal barang itu, kita biarkan saja. Bawanya barang lagi, dibiarkan saja. Selama kelamaan dia suka, ya bawa aja barang orang pulang semua. Karena merasa punya dia. Tapi seharusnya ketika itu Bapak katakan, ini barang siapa, ini milik siapa, ini dapat dari mana, ayo nak, bukan punya kita, pulangkan dulu. Ini nak, punya abang tuh sebelah tuh, pulangkan ke situ. Itu seharusnya kita lakukan. Tidak membiarkannya. Jadi pola pembentukan berlakunya mulai di situ. Bapak mau membentuk anak Bapak jadi pelembut, maka waktu itulah Bapak berlembut-lembut dengan anak. Bapak mau mengatur anak jadi anak disiplin, ketika itu adalah Bapak mencontohkan bagaimana hidup disiplin. Bapak mau mencontohkan kepada anak agar anak itu suka bersih, tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ketika itu Bapak contohkan. Misalnya ada sampah, Pak ambil, Bapak masukkan tong sampah. Sampah, ambil, masukkan tong sampah. Sampah tuh di sini nak. Ada sampah, ambil. Sampah itu di sini nak. Maka setiap hari kita lakukan seperti itu, anak tahu bahwa sampah itu tempatnya di tong sampah. Jadi kita Pak yang melakukan itu. Ya. Berikut. Silakan Bapak diskusikan dengan pasangan. Bagaimana jika tidak diberi keturunan? Karena tidak semua orang pasangan suami dan istri diberikan keturunan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya berikan pilihan di sini. Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, atau bercerai. Silakan Pak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika tidak diberikan keturunan? Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, atau bercerai. Silakan. Dijawab di chat room. Bayi tabung, ya bertahan, ya kan? Ya. Tahan, berusaha dan berdoa ya. Baik Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang sudah selesai menulis ini, apakah bertahan atau memilih ini, bertahan adopsi atau bayi tabung, kepada calon suami dan istri supaya diabadikan Bapak dan Ibu ya. Kalau perlu nanti di foto tuh yang ditulis oleh suami itu bertahan katanya ya, foto ya. Nanti dikirim saja, dikirim ke Facebook supaya nanti Bapak dan Ibu diingatkan ya. Saya dulu mengatakan kepada pasangan saya kalau tidak punya keturunan bertahan. Nah, kita akan coba buktikan nanti apa betul seperti itu dia. Silakan. Boleh diabadikan. Baik, kita lanjut ya. Bertahan dan selalu berdoa. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah diberikan oleh Ibu Waryati bagaimana tujuan perkawinan dalam Islam itu adalah untuk menciptakan ketentraman, ya. Kemudian ada rasa kasih sayang sehingga melahirkan rumah tangga yang sakinah. Kita lewati. Bapak dan Ibu, saya beri Bapak dan Ibu waktu lebih kurang 7 menit untuk mendiskusikan 6 hal ini dengan pasangan. Ya. Mendiskusikan 6 hal ini dengan pasangan, saya beri waktu 7 menit.
Judul diskusinya adalah, Bapak Ibu tulis di kertas kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Diskusinya dengan pasangan itu, anak impian kita, itu judulnya. Anak impian kita. Yang pertama, anak seperti apa yang kita impikan. Yang kedua, berapa anak yang kita inginkan. Yang ketiga, berapa jarak anak satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pilihan apa yang dibuat untuk menjarakkan anak. Ya, menjarakkan anak. KB kah atau alami saja? Ya. Yang lima, apa profesi anak yang didambakan? Kalau ada tulis, kalau tidak masalah. Keenam, bagaimana jika tidak memiliki anak? Diskusikan ini selama lebih kurang 7 menit. Kemudian di bawahnya dibuat kesepakatan dengan pernyataan kami kompak. Hasil diskusi Bapak Ibu kirimkan ke WA Group. Hasil diskusi difoto, dikirimkan ke WA Group. Di kertas diskusi itu ditulis nama pasangan, nama diri dan nama pasangan. Jadi nama satu pasang ya, calon suami, calon istri. Ya, kami kompak. Silakan, waktunya 7 menit dari sekarang. Bagian sudah langsung dikirim ya, dikirim melalui WA. Di foto dikirim melalui WA. Oke Pak, silakan kirim. Baru masuk 2 ini. Ya, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, baru 5. 5 pasang. 6. Silakan, 7. Ini ada 25 pasang. 8. Nah, sekalian saya download ya.
Saya download. Dan sudah masuk dari Bu Diana dan Pak Dika. Yang satu belum ada nama. Yang belum nama dikasih nama ya, Pak. Yang belum ada nama dikasih nama ya. Pak Lukmanul Hakim dengan Bu Aini sudah. Pak Zulfan dengan Bu Ria. Bu Rani dengan Pak Fauzan. Pak Heri dengan Bu Tia sudah. Silakan terus dimasukkan. Bu Nur Anissa dengan Pak Amsori sudah. Masuk 4 lagi. Ya. Oke. Ya. Terus kirimnya Pak, yang belum silakan. Ya, terus. Kita lanjutkan ya. Yang belum kirim silakan kirim ya. Yang belum kirim silakan kirim. Ini untuk laporan, kemudian untuk barang bukti juga Pak ya. Untuk barang bukti. Kalau nanti suatu saat Bapak dan Ibu ada bermasalah dengan persoalan ini ya, tinggal saya keluarkan aja ini lagi. Tidak ada barang buktinya. Baik. Kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan beberapa pola asuh yang terjadi dalam kehidupan kita. Pola-pola ini biasanya sudah kita alami. Ada 4 setidak-tidaknya pola asuh yang kita alami. Di antara kita itu salah satunya mengalami itu. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini adalah pola asuh yang mengacu kepada otoritas orang tua itu tertinggi. Jadi anak wajib ikut, anak harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak boleh orang lain. Apa kata orang tua harus diikuti. Tidak boleh dibantah, ketat. Ya. Kalau bagi yang tidak bisa mengikuti apa aturan orang tua, dia akan dapatkan hukuman. Biasanya seperti itu. Dan Bapak dan Ibu ada yang menderita hal yang seperti ini. Bapak dan Ibu sudah merasakan efek positif dan efek negatif dari pola asuh yang begini. Dan biasanya lebih banyak berefek negatif terhadap anak. Ya. Umumnya berefek negatif terhadap anak. Dan itu juga akan mempengaruhi pola asuh Bapak dan Ibu berikutnya. Yang kedua, ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini juga hampir mirip-mirip juga dengan otoriter. Ada pola aturan yang diterapkan oleh orang tua. Tapi dia lebih banyak mengajak ada imbal balik ya atau feedback daripada anak itu sendiri. Jadi dilakukan secara demokratis ya. Kemudian yang ketiga, ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini adalah gaya asuh di mana anak dikenal sebagai orang yang dimanjakan atau dibiarkan saja, dituruti saja apa kemauannya. Ya. Orang tua tidak banyak menuntut terhadap anak, maka anak diberikan kebebasan. Biasanya anak-anak seperti ini aktivitasnya sangat luar biasa. Kenapa? Dia tidak punya batasan-batasan. Nah, jadi geraknya lebih bebas ya. Dan biasanya anak-anak seperti ini ketika dapat benturan hambatan dari orang lain atau dari pola-pola yang terjadi, maka anak ini biasanya akan sedikit berontak ya. Karena selama ini dia diberikan kebebasan. Nah, kemudian ada pola keempat. Pola lalai atau cuek. Ini pola yang sekarang berkembang sangat pesat di zaman era digital. Kenapa?
Karena orang tua itu punya kecenderungan sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan dunia sendiri. Kita dihadapkan kepada kondisi di mana kita berada dekat, tetapi sebetulnya pikiran kita, jiwa kita itu jauh. Raga kita bisa saja berdampingan, tapi hati kita, pikiran kita itu berjauhan. Dan ini anak berada pada posisi yang di tengah-tengah. Dia berada di dekat kita, tetapi dia merasa tidak berada di dekat orang tua. Karena orang tua sibuk pada dunianya sendiri, sibuk dengan alamnya sendiri. Dan ini bisa saja nanti kecenderungannya adalah anak Bapak dan Ibu akan menciptakan dunianya sendiri. Dia akan membuat polanya sendiri. Maka mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar anak kita bicara sendiri, seakan-akan dia ada bicara dengan orang lain, dia tertawa-tertawa sendiri, dia main sendiri, terus kemudian dia ngoceh-ngoceh sendiri. Nah, seakan-akan ada teman dialognya. Ini bisa saja terjadi gara-gara perlakuan Bapak dan Ibu seperti ini. Di mana Bapak dan Ibu lebih sibuk dengan diri sendiri, sementara anak diabaikan. Maka anak nanti akan menciptakan dunianya sendiri, menciptakan teman bermainnya sendiri. Ya, kenapa dia tidak dibutuhkan? Dia merasa Bapak ada, tetapi seakan-akan tidak ada. Ya Pak ya, ini hati-hati. Sering terjadi pada kehidupan kita sekarang. Bukan tidak dengan anak saja Bapak dan Ibu, bahkan mohon maaf dengan pasangan kita sendiri kita seperti ini. Akan aneh nanti Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi pasangan suami dan istri, ini sering terjadi Pak. Hari ini Bapak dan Ibu menyentuh gadget, menyentuh HP atau menyentuh Android sebelum menikah, mungkin hampir waktunya itu 2 atau 3 jam satu hari Bapak habiskan chat dengan pasangan. Menyatakan rindu, menyatakan cinta, menyatakan sayang, menyatakan perhatian, menyatakan segala macam lah. Banyak hal yang Bapak Ibu bicarakan ketika itu. Sementara Bapak dan Ibu belum menjadi pasangan. Masih berjauhan. Hidup berpisah. Satu di rumah sini, satu di rumah sini. Tapi itu mendekatkan Bapak. Bapak dan Ibu berkomunikasi secara intens dengan gadget yang ada. Dengan teknologi yang ada. Tapi nanti apakah komunikasi itu masih berjalan seperti itu ketika Bapak dan Ibu sudah jadi pasangan suami dan istri? Atau Bapak dan Ibu malah seperti ini? Ya, dulu berdampingan, tetapi malah roh kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita tidak berada dekat pasangan. Tapi kita malah dengan orang lain. Ya, atau malah dengan konten-konten lain. Ya, kita mencari asik sendiri, mencari menghibur diri sendiri. Sementara pasangan kita abaikan di samping kita. Padahal dulu ketika belum jadi pasangan suami dan istri, kita begitu care dengan dia, begitu peduli dengan dia, begitu intens komunikasinya. Nanti ini bakalan terjadi dan Bapak Ibu alami. Ibu-ibu boleh buktikan nanti Ibu, ya. Hari ini mungkin bilang sayang, bilang cinta, bilang rindunya tiap sebentar ya Bu ya. Berapa kali itu satu hari seperti makan obat ya. Sayang, kamu lagi ngapain? Kamu lagi di mana ya? Aku kangen ya. Kamulah segala-galanya dalam hidupku. Ya. Tanpa dirimu separuh napasku pergi. Gitu ya. Itu hari ini ya. Ya, hari ini. Tapi tidak nanti. Ketika sudah jadi pasangan suami dan istri, apakah itu masih ada? Rasa sayang, rasa cinta, perhatian itu masih ada. Nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti ketika sudah jadi pasangan suami dan istri. Karena apa? Pola ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologis anak kita. Berpengaruh besar Pak, perkembangan psikologi anak kita. Maka tolong perhatikan pola-pola asuh itu. Jadilah pola asuh yang baik, yang sesuai menurut kita. Baik, berikutnya. Hal-hal yang dihindari oleh orang tua dalam mendidik anak. Pak, Ibu, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh orang tua dalam mendidik anak. Apa itu, Pak? Memberikan sebutan-sebutan kontraproduktif. Ya. Tidak produktif dia. Sedang nakal-nakalnya, sedang lasak-lasaknya, usil, jahat. Nah, ini kan selalu nih Pak. Bapak dan Ibu ini selalu kita dengarkan istilah-istilah ini terhadap anak-anak kita. Nah silakan Bapak dan Ibu
Kalau yang sudah punya ponakan, biasanya ayah ibu kita terhadap cucunya yang sedang manjat-manjat, lari-lari, lompat-lompat, apa istilah yang diberikan oleh orang tua kita terhadap anak begitu? Yang biasanya Pak Ibu. Silakan. Bapak dan Ibu, biasanya kalau anak kita sedang lompat-lompat, ada anak kecil yang lari-lari, lompat-lompat, manjat-manjat, guling-guling, ya ya segala macam hal lah yang mereka lakukan, tarik-tarik. Biasanya orang tua kita menyebutnya dengan istilah apa ini? Anak apa ini istilahnya? Anak bandel. Anak bandel ya. Anak lasak, anak nakal, anak jahil. Ya. Oh, jauh. Ini jangan Bapak lekatkan kepada anak. Ya. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh bilang anak nakal. Tidak boleh anak lasa. Tidak boleh Anda bilang anak usil. Ini tidak boleh diberikan ini kepada anak. Ada sebutan-sebutan yang lebih produktif daripada itu, lebih positif daripada itu, ya. Ini sebutan-sebutan ini jadi negatif ya. Maka label-label negatif itu akan mempengaruhi pola-pola perilaku anak kita. Ya. Nah, nanti akan kita coba cari apa ya kira-kira sebutan yang cocok untuk anak-anak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap anak adalah menyalahkan. Kita sering memperhatikan orang tua menyalahkan anak. Ya, ini kamu nih begini nih, ini gara-gara kamu nih, nah, ini salah nih, ini begini. Nah, itu sering terjadi. Yang kedua, membedakan anak antara satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu sudah mengalami ini. Bagaimana Bapak dan Ibu merasa dibeda-bedakan oleh orang tua antara abang dengan kita, kakak dengan kita. Dibeda-bedakan. Kok ayah itu lebih perhatian ya dengan adik kita? Kok ayah lebih perhatian ya dengan abang kita? Kok saya begini ya? Nah, ini hal yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan nanti ketika Bapak Ibu memiliki anak. Karena Bapak dan Ibu sudah merasakan apa efeknya bagi Bapak dan Ibu ketika itu dibeda-bedakan. Ya. Yang ketiga, mengabaikan anak. Anak itu juga butuh bersama dengan kita. Jangan diabaikan, jangan asik dengan dunia kita sendiri. Yang keempat, yang tidak boleh juga dilakukan dengan anak di dekat anak adalah bertengkar dengan pasangan. Bapak dan Ibu jangan sampai bertengkar dengan pasangan. Kalau mau bertengkar, bertengkarlah dengan elegan, bertengkarlah di kamar, atau tunggu anak kita pergi, atau cari satu tempat untuk kita bertengkar. Misalnya di rumah rame nih, kita mau bertengkar nih. Dek, sini dek, apa? Saya mau bertengkar dengan kamu nih. Ayo, kalau mau bertengkar, kita ke danau buatan misalnya. Jadi tempat yang bisa kita bertengkar bebas, tidak dilihat oleh anak dan lingkungan kita. Pergi kita ke suatu tempat ya agar kita bisa bertengkar. Atau kurung diri kita di dalam kamar, bertengkarlah di situ tanpa mengeluarkan suara yang didengar oleh orang lain. Karena itu akan berpengaruh pada psikologi anak. Bayangkan Bapak dan Ibu, setiap saat kita melihat emak bapak kita bertengkar, kelahi, ribut, maki-makian, caci-cacian, maka itu akan mempengaruhi pola perilaku kita. Itu akan mempengaruhi sikap kita. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, bertengkarlah dengan cara baik. Kemarin mungkin Bu Haryati sudah menyampaikan pola bertengkar yang baik itu seperti apa. Ya. Kemudian mengatasi konflik rumah tangga itu seperti apa. Yang kelima, hal yang juga tidak boleh dilakukan terhadap anak adalah kekerasan dalam bentuk fisik. Apalagi itu terus-menerus. Boleh memukul anak, boleh Pak. Dalam Islam itu boleh memukul anak, tapi ada adab memukul anak. Pelajari itu. Ya, memukul anak itu tidak boleh menyakiti dia. Memukul anak itu tidak boleh dengan niat untuk menyakiti, membenci segala macam. Memukul anak adalah untuk mendidik. Contoh seperti ini. Dalam Islam itu boleh memukul anak ketika anak di usia 7 tahun sampai 9 tahun tidak juga mau sholat misalnya. Maka boleh kita pukul Pak. Di usia 9-10 tahun itu boleh kita pukul Pak. Ya, ini dia. Tapi ada aturan memukul itu. Yang keenam, tidak boleh putus asa Pak. Ada orang tua yang ketika melihat anaknya begitu hiper misalnya, menurut dia hiperaktif, super sekali aktifnya. Ya, orang tua menjadi stres gitu, tidak sanggup rasanya. Anak ini kok terlalu begini nih, putus asa orang tua terhadap anak. Nah, jangan sampai Bapak Ibu lakukan. Jangan pernah menyerah untuk anak kita. Ya, karena anak kita itu adalah cerminan daripada diri kita. Itu hal-hal yang harus dihindari dilakukan kepada anak. Berikutnya, ya,
Saya berikan sepintas saja ini, ada 12 pola asuh yang keliru pada anak yang biasa dilakukan oleh orang tua. Saya sepintas saja ini. 1, memerintah. Ya, mau bilang mandi, ayo cepat mandi. Jemputan datang, jangan lelet, ini terlambat. Bapak Ibu, anak lelet, anak malas mandi, anak malas bangun, itu biasanya karakter yang Bapak ajarkan kepada anak di usia anak dini. Apa contohnya? Biasanya ibu-ibu di rumah, dia tidak ingin diganggu anaknya ketika dia sedang ke pasar, sedang mencuci, sedang memasak. Tidak ingin diganggu oleh anaknya ketika dia sedang berkegiatan seperti itu. Biasanya yang dilakukan oleh ibu-ibu ketika ini, atau bapak-bapak ketika ini adalah membiarkan anaknya tidur terus sampai kerjaannya selesai. Selesai kerjaan masak itu jam berapa? Jam 11. Maka biasanya ibu-ibu membiarkan anaknya tidur dari pagi sampai jam 11. Kalau ini dibiarkan sampai usianya balita, usianya 5 tahun, terus dibiarkan dia tidur dari pagi itu sampai jam 11, maka sudah bisa dipastikan nanti ketika bapak mau masukkan dia ke sekolah, harus bangun pagi, harus mandi pagi, bapak dan ibu akan ribut terus setiap hari dengan anak. Ngomel terus setiap hari dengan anak. Kenapa? Anak tidak mau dibangunkan pagi-pagi. Sebetulnya kesalahan itu berada pada siapa? Berada pada bapak dan ibu yang karena sebab apa? Sebab bapak dan ibu membiasakan dirinya untuk tidak bangun pagi karena bapak ibu tidak ingin diganggu. Ya. Kemudian menyalahkan. Tuh, mama bilang apa? Jangan lari-lari, kamu jatuh, kamu tak dengar, kualat. Nah, ini sering terjadi, Pak. Ada lari-lari terus jatuh, orang tua malah nyalahkan. Bukan malah memberikan dia semangat, tapi malah nyalahkan. Kan tuh, gara-gara kamu kan sudah dilarang lari, kamu masih lari. Jatuh kan? Nah, kalau sudah jatuh, sakit kan? Nah, makanya jangan kualat. Nah, itu dia. Itu tidak boleh, Pak. Yang ketiga, meremehkan. Anak kadang ingin membantu, Pak. Anak ingin membantu orang tuanya. Tapi apa kata orang tua? Diremehkan. Alah, jangan, enggak usah lah, enggak usah bantu. Nanti airnya habis, mubazir. Nanti sabunnya habis, mubazir. Nanti malah rusak, mubazir. Nah, seperti itu. Sehingga anak, ya akhirnya dalam kepalanya, ya jangan membantu berarti ya. Kalau membantu malah mubazir. Maka besok dia akan sulit untuk bapak mintai bantuan. Kenapa? Karena dari kecil bapak sudah menanamkan kepada dia untuk tidak membiasakan diri membantu. Ya. 4, membandingkan anak kita dengan yang lain. Tengok tuh abang kamu bisa, kamu kok enggak. Tengok tuh tetangga bisa, kamu kok enggak. Kamu kok juara dia bisa juara, kamu kok tidak. Padahal fasilitas kamu saya beri. Nah, Pak, anak itu punya keunikan. Dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan hakimi anak. Ya, kemudian bandingkan anak dengan orang lain yang menurut kita lebih baik dalam persepsi kita. Padahal kita harus melihat sisi positif anak kita, kelebihan-kelebihan anak kita. Ini yang tadi, Pak. Memberi label, nakal, penakut, pemalas, bego, segala macam ya. Nih. Anak menangis minta temankan ke belakang. Apa kata kita? Bodoh kamu ini, bego kamu ini, masa itu aja takut. Nih, kamar mandi dekat, masa takut. Itu tidak boleh, Pak. Ya. Kemudian apalagi mengancam. Kalau tidak makan nanti dipanggil polisi. Kalau ndak tidur nanti digigit nyamuk, lagu-lagu Nida Bobo ya. Ini ancaman-ancaman. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian menasihati, makanya kamu tuh jadi anak harus begini, makanya kamu jadi anak harus rajin, makanya kamu jadi anak harus pintar, makanya kamu jadi anak harus patuh, harus penurut. Nah, itu menasihati. Jadi tidak positif ya jadinya. Berbohong. Ini sering, Pak. Dilakukan orang tua. Dia pergi kerja, padahal sore baru pulang. Dia bilang sama anaknya, "Jangan, Nak, sabar ya. Papa perginya sebentar kok. Ya, cuman ke depan saja kok. 5 menit aja, tunggu di sini ya. Papa beli ini ya." Tapi ternyata ayahnya tidak pulang-pulang sampai sore. Nah, berbohong. Atau ibunya mengatakan, "Es krim itu tidak enak, yang lain aja." Padahal ketika nanti anak diberi es krim oleh orang lain, dia merasakan es krim itu enak, maka dia mengatakan, berarti boleh ya berbohong. Ibu saya berbohong kok. Ya, tidak. Kemudian menghibur.
Maksudnya menghibur. Ya, contoh, udahlah nggak usah dipikirin. Mendingin nonton atau cari hal lain. Misalnya, jangan sedih. Ya, nanti kamu tidak dapat itu nanti ibu ganti. Padahal seharusnya dia harus diajarkan bagaimana menerima sebuah fakta dan kenyataan itu secara baik. Ya. Mengkritik. Orang tua sering juga nih Pak, Bapak Ibu juga sering mengalami hal yang model begini. Gampang begitu aja, tidak bisa. Masa sih, mana begini aja tidak bisa? Nah, ini tidak boleh. Itu artinya apa? Kita melemahkan kemampuan anak kita. Bukan malah membangun dia menjadi memiliki kemampuan, tapi malah kita menjatuhkan dia ketika itu. Kemudian menyindir. Aduh, tumben bangun pagi. Aduh, tumben nyuci piring. Aduh, tumben hari ini cantik. Aduh, tumben. Ini tidak boleh, Pak. Ya. Jadi seakan-akan kita mengucap anak kita selama ini pemalas. Ya. Aduh, tumben anak mama nyuci piring. Berarti selama ini anak kita pemalas. Aduh, tumben bangun pagi. Berarti selama ini kita mudah ucap anak kita pemalas. Sindiran-sindiran seperti ini membuat anak itu menjadi antipati. Ya, karena merasa disindir. Yang terakhir, menganalisa. Tuh kan, mama bilang juga apa. Ya, gara-gara kamu tidak bawa buku kan, akhirnya kamu nilainya berjelek kan. Nah, seperti itu. Ini menganalisa. Itulah 12 hal yang sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, pertanyaan saya. Lekatkan label positif pada anak. Nah, label pertama yang diberikan orang tua kepada anaknya apa? Silakan Pak. Apa kira-kira label pertama yang diberikan orang tua terhadap anak ketika anaknya lahir? Ada yang tahu? Silakan jawab di chat room. Apa label pertama yang diberikan orang tua ketika anaknya lahir? Label pertama ketika anak lahir. Atau ketika anak lahir, apa yang dipikirkan pertama kali oleh orang tua? Bisa? Anak soleh-soleha? Ya, label soleh-soleha. Label yang dilekatkan orang tua terhadap anak. Cantik, ganteng, berbudi, ya, anak cerdas. Ya. Label, Pak. Baik. Lucu. Ya. Bapak dan Ibu, biasanya nih, tapi saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak dan Ibu. Biasanya, label pertama yang bakal dilekatkan oleh orang tua terhadap anak. Ketika anak itu lahir, bahkan sebelum lahir sudah siapkan label itu. Apa? Nama. Nama adalah label yang pertama kali dipikirkan oleh orang tua ketika anak itu sudah ada di kandungan atau ketika dia sudah lahir. Nama. Kenapa? Karena dalam nama itu ada doa. Di dalam nama itu ada harapan. Di dalam nama itu ada cita-cita. Dan ada impian. Seorang orang tua memberikan anak nama, itu di dalamnya terkandung 4 hal itu. Doa, harapan, cita-cita, dan impian. Ya, itu dalam nama. Misal anak diberi namanya Muhammad, maka harapan orang tua agar anaknya seperti Nabi Muhammad. Cita-cita orang tua agar anaknya jadi soleh-soleh seperti Muhammad. Kemudian impiannya adalah jadi orang yang berguna seperti Nabi Muhammad. Doanya apa? Agar anaknya itu sukses dan segala macam dunia akhirat seperti Muhammad. Kan itu yang terkandung dalam doa itu. Itu harapan yang tersimpan dalam doa itu. Maka usahakanlah Bapak dan Ibu memberikan anak itu dengan nama-nama yang positif. Nama-nama yang baik-baik. Nama-nama yang tidak karena lagi lagi tren. Biasanya orang tua kan beri nama anak terus lagi tren. Terkenal artis Nia Ramadhani, terus kasih nama anak Nia Ramadhani. Terkenal artis Roger, kasih nama anak Roger. Terkenal nanti artisnya Ayu Ting Ting, dikasih nama anak Ayu Ting Ting. Sekarang lagi terkenal lagi musim pandemi COVID, dikasih nama anak Covidah, ya. Jadi
Jadi tidak seperti itu. Berilah nama anak sesuatu yang indah, sesuatu yang memenuhi harapan kita, cita-cita kita dan impian kita. Beri anak nama yang baik-baik. Ya. Berikutnya, label positif yang harus dilekatkan kepada anak adalah anak pintar, anak soleh, anak hebat, anak kreatif, anak aktif, interaktif, anak rajin. Nah ini Pak. Kalau tadi kita melekatkan anaknya misalnya lompat-lompat, lari-lari, maka kita lekatkan itu bukan nakal, bukan lasak, tapi aktif. Aduh, anak saya lagi aktif-aktifnya. Terus dia bongkar-bongkar, ambil obeng, bongkar-bongkar, ambil martil, tokok-tokok, lihat ayahnya ambil pakai martil, dia ambil pula martil, paku. Ya, lihat ayahnya buka ban sepeda, dia ambil pula ban sepeda, ya. Terus walaupun nanti ban itu dia potong-potong, dia rusak-rusak menurut kita, tapi jangan katakan anak itu perusak. Tapi katakanlah anak itu kreatif. Anak aktif, anak kreatif. Anak kita misalnya suka bergaul dengan anak-anak terus main tarik-tarik, dorong-dorong, main towel-towel ya, gendong-gendong, belum apa-apa. Orang katakan anaknya nakal, anaknya lasak. Enggak. Jadikan anak itu interaktif. Ya. Jadi lekatkanlah predikat-predikat positif kepada anak kita. Ini dia. Jangan yang negatif-negatif. Jadi Bapak, kalau ada nanti bilang anak Bapak, sedang lasak-lasaknya ya, jangan beritahu kepada dia. Anak saya tidak lasak. Anak saya aktif. Ya. Tengoklah barangnya dirusak-rusak. Maaf Ibu, anak saya tidak merusak, tapi anak saya kreatif. Kreativitasnya ya di situ. Ya. Bagaimana kreativitasnya jadi berlanjut menjadi lebih baik? Ya kita yang mengarahkannya. Itu Bapak. Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saya minta untuk screenshot ini. Silakan di screenshot, ya. Kemudian diskusikan dengan pasangan pembagian tugas sebagai ayah dan sebagai ibu. Di screenshot ini, kemudian diskusikan dengan pasangan sebagai ayah dan sebagai ibu, ya. Nafkah, ya, perannya siapa? Ayah atau ibu? Pendidikan perannya siapa? Ayah atau ibu? Pengasuhan perannya siapa? Ayah atau ibu? Perlindungan perannya siapa? Ayah atau ibu? Nanti setelah Bapak Ibu screenshot, silakan checklist atau Bapak Ibu tulis ulang di kertas, silakan. Tulis ulang di kertas, kemudian di checklist mana yang menjadi peran kita masing-masing dan rincikan dan sepakati. Ya, buatlah kesepakatan tentang persoalan ini. Siapa yang beri nafkah, siapa yang memberikan pendidikan, tanggung jawab siapa pengasuhan, tanggung jawab siapa perlindungan. Ya, nanti setelah Bapak buat, silakan Bapak Ibu kirim ke WA group ya. Kirim ke WA group, sepakati, kemudian kirim ke WA group. Jadi saya akan cek satu persatu. Jadi ada di sini 50 orang, berarti 25 pasang. Insya Allah saya akan cek satu persatu. Ya, silakan. Saya cek satu persatu. Kirimkan ke WA group. Ya, saya tunggu sampai menjelang siang. Nanti kan ada waktu istirahat. Nanti setelah siang itu semuanya sudah masuk diharapkan. Supaya hari ini bisa nanti admin memproses langsung sertifikatnya Bapak dan Ibu. Baik, mungkin Bapak dan Ibu hanya itu beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada waktu kita 3 menit lagi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ingin diskusi, silakan. Diberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Saya tutup share screen-nya. Sudah di screenshot ya? Saya akan tutup share screen-nya. Share screen-nya nampak Bapak dan Ibu? Nampak ya? Nampak, baik, saya tutup ya. Saya dianggap sudah di screenshot, nanti silakan diisi, dikirim ke WA group. Ya. Kepada admin, silakan diminta kepada para peserta untuk aktifkan semua kamera agar bisa diambil foto dokumentasi untuk sesi. Selesai Pak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bapak dan Ibu yang ingin diskusi, di situ di WA Group ada nama saya Mas Rizal, ya. Dengan nomor 0852
7152 9000. Bagi yang mau berdiskusi atau segala hal yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga, silakan konsultasi, silakan. Dan itu tidak dipungut biaya, tidak dipungut bayaran. Pelayanan selama pandemi kita layani dengan WA grup saja, WA yang Bapak dan Ibu selama pandemi. Tapi kalau sudah habis pandemi atau habis masa PPKM, insya Allah kita akan buka layanan kantor kembali untuk konsultasi dan bimbingan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di channel kita jangan lupa di like dan subscribe ya Bapak dan Ibu. Oke, Silakan, Pak. Insya Allah, Ya. Pak. Ya, silakan. Pak. Jadi bukan. Silakan Pak Azmi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih fasilitator kita Pak Faisal SMA yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini yang berjudul mempersiapkan generasi yang berkualitas. Mudah-mudahan kita semua atau calon bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kelak mendapatkan generasi yang berkualitas dan anak soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan materi ini berguna bagi kita untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mas Rizal ya. Ya, sama-sama. Sebelumnya kita mohon peserta menghidupkan semua kameranya. Kita akan dokumentasi. Yang belum hidup mohon hidupkan dulu. Baik, mohon siap. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Ada satu kali lagi. Sebentar. Oke, yang kedua, mohon siap. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selesailah sesi pertama dari bimbingan kita pada pagi hari ini, yang hari kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah ini kita jeda 10 menit maksimal ya. 10 menitan lah. Nanti Ibu kan kemarin saya selaku host mohon undur diri untuk sesi pertama ini. Ini ada evaluasi. Diisi dulu. Jangan lupa evaluasi pengantin baru duduk bersanding.